Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung balam terbangnya rendah, burung elang terbangnya tinggi. Kalau salam disambut belum meriah, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa minal ba'i basyara faja'alahu nasabau wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi ba'asahun nabi basyira wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazi nasalaku tariqadal huda wat tuqa. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iza tazawwadal abdu faqad istakmala nisfa dinih falyattaqillah bin nisfil baqi. Yang sama kita hormati keluarga Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Ramli, SH, MH, FCB, dan Ibu Hajah Nia Anita, keluarga almarhum Bapak Zulkifli dan Ibu Yayu Sri Rahayu. Saksi utama tadi kita lihat Ketua DPR RI Pak Bambang Susatyo dan Menkominfo Pak Rudiantara. Semua kita menjadi saksi dan Allah serta malaikat menjadi saksi yang Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata. Wabil khusus Lucky dan Shirley yang sekarang menjadi pasangan suami istri. Ulama zu'ama, para sesepuh bini sepuh, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita menyaksikan peristiwa penting, peristiwa besar, peristiwa sakral, yakni akdun nikah, akad nikah dua hamba Allah, Lucky dan Shirley. Dengan kalimat sederhana ijab qabul antara Lucky dan Shirley telah sah menjadi pasangan suami istri. Dan kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan nantinya disuburkan kecintaan mereka dengan hadirnya putra-putri yang solih dan solihah, dan disejahterakan kehidupan mereka dalam harmonis dengan rezeki yang halal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akad nikah adalah peristiwa penting, peristiwa utama. Al-Quran menyebut kata akad nikah 23 kali. Belum lagi dengan kata zawaj atau tazwij. Tidak terbilang dalam kitab hadis dan kitab-kitab fikih.
Dalam Al-Quran 3 kali Allah menyebut misaqon ghalizo, ikatan yang kokoh. Pertama, perjanjian Allah dengan Bani Israel di bawah Bukit Tursina. Yang kedua, perjanjian Allah dengan nabi-nabi utama yang disebut ulul azmi. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah akad nikah. Ketika perjanjian Allah dengan Bani Israel dihianati oleh kaum Yahudi, kita tahu sejarah dan implikasinya sampai sekarang. Ketika perjanjian Allah dengan para nabi diikuti para Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapat kemuliaan. Demikian juga kalau misaqon ghalizo, akad nikah, janjinya ditepati, akan mendapat kemuliaan. Demikian juga apabila janji itu dihianati, mereka akan mendapatkan kehinaan dan kemukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kedudukan penting misaqon ghalizo dalam akad nikah. Ketika pembentuk undang-undang menyebut misaqon ghalizo dengan kata apa? Tidak ada kata yang lebih mencakup dan melingkupi kecuali dengan kata ikatan lahir batin. Oleh sebab itu, Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kata lahir batin di Undang-Undang Perkawinan disebut hanya sekali setelah itu, ketika menyebut di pasal 8 kewajiban suami dan istri. Suami dan istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir dan batin. Kitab suci menyebut, konstitusi kita di pasal 28B ayat 1 Undang Dasar 45 menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Demikian posisi pernikahan atau perkawinan. Namun juga apresiasi terhadap mereka yang melaksanakan perkawinan kita dapatkan. Begitu akad nikah diucapkan, maka saham hamba Allah itu naik sedemikian tinggi. Angka kredit poinnya naik sedemikian tinggi. Nabi mengatakan, iza tazawwadal abdu, apabila seorang melaksanakan akad nikah, faqadistak malanispa dini, dapat poin separuh agamanya. Kredit poinnya, indeks sahamnya naik, dia memenuhi separuh agamanya. Falyattaqillah fin nisfil baqi, bertakwalah kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang berikutnya. Demikian apresiasi agama kepada orang yang melaksanakan akad nikah. Dan ini menjadi modal utama dari kedua hamba Allah yang tadi melaksanakan akad nikah. Pada hadirin yang saya hormati, Allah merangkaikan ayat Ar-Rum 41 yang kita bacakan tadi
bersamaan dengan Allah menjelaskan terjadinya hamparan bumi, tingginya gunung-gunung, luasnya hamparan lautan, dan bagaimana air turun dari langit. Menunjukkan bahwa perkawinan, hubungan dua anak manusia bukanlah sesuatu yang tidak sengaja, tapi mereka merupakan karunia dan merupakan ciptaan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang terbatas ini, kita ingin mengingatkan kepada kedua pasangan suami istri Lucky dan Shirley. Pertama, seorang suami itu mulia apabila dia memuliakan istrinya, dan suami akan terhina apabila dia mengabaikan istrinya. Ma akramun nisa illa karim wa ma anahunna illa laim. Hanya suami yang mulia yang dapat memuliakan istrinya, dan suami akan terhina apabila dia mengabaikan istrinya. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab utama yang akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, dan akan dimintain pertanggungjawabannya. Wa zauj ra'in fi baitiha, wa zaujah ra'in fi baitiha, wa huwa mas'ulun wa mas'ulatan ar-ra'iyatihuma. Keduanya akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Oleh sebab itu, ada ancaman yang perlu kita ingat. Rasulullah mengatakan, yu'ajjilahumullahu isnani fid dunya. Ada dua derita yang akan dialami manusia tidak menunggu di akhirat, yaitu dua. Pertama, al-baghyu, menyia-nyiakan istrinya. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tuanya. Agama sering mengatakan jika istri tidak taat pada suami, maka dia durhaka kepada suaminya. Kalau suami tidak setia kepada istri, dia tidak durhaka kepada istrinya. Ada yang mengatakan tidak adil. Dia durhaka kepada Allah. Karena besar tanggung jawabnya seorang suami. Demikian digambarkan secara normatif di dalam ajaran agama kita. Hadirin, khususnya kedua hamba Allah yang telah menjadi pasangan suami istri. Perjalanan kehidupan suami istri hendaklah selalu meminta petunjuk dan sinar bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah kesalehan, kesolihan yang ada di dalam keluarga perlu diwujudkan. Rasulullah menyatakan ada 4 pilar kebahagiaan dalam keluarga. Arba'ah min sa'adil mar'i, antakuna zaujatuhu solihah. Pertama, istrinya solihah. Pertanyaannya, apakah suaminya tidak soleh? Ya, logikanya kalau istrinya solihah, insya Allah itu adalah berkat bimbingan dari suami yang soleh. Yang kedua, wa auladuhu abroro, putra putrinya anak-anak yang abror, dilimpahi kebaikan. Wa hulata'uhu solihin, lingkungan pergaulannya orang-orang yang baik. Yang keempat, warizquhu fi baladih, mempunyai penghasilan yang tetap yang dapat untuk menjadi nafkah dalam kehidupan keluarga.
Ini 4 pilar di dalam kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang istri disebutkan bahwa khairun nisa, wanita atau istri yang paling baik, iza nazartaha sarratka, apabila engkau pandang dia dalam keadaan rapi dan tetap menarik. Ini perlu rapi, selalu apik dan menjaga diri. Yang kedua disebutkan wa iza amartaha atau atka, dan apabila engkau perintah dia mengikuti. Wa iza ghibta anka hafizatka fi malika, dan apabila engkau tidak berada di sampingnya dia tetap memelihara diri. Itu yang disebut dengan istri atau perempuan yang ideal di dalam sebuah keluarga. Mengenai bagaimana pergaulan di dalam keluarga ini, Rasulullah ketika haji wada, haji yang kemudian tidak sampai 3 bulan beliau wafat, dia mewasiatkan, ya ayuhan nas, ittaqullah fin nisa, bertakwalah dan jagalah takwamu dalam hubungan dengan istrimu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, engkau ambil dia karena ingin menunaikan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan dihalalkan hubungan suami istri dengan kalimat-kalimat Allah, yakni kalimat nikah atau kalimat tajwid. Ini sekali lagi mengingatkan kepada pasangan suami istri Luki dan Charlie untuk senantiasa di dalam hubungan kekeluargaan. Ada 4 yang terkait di dalam hadis Nabi itu. Pertama adalah dasar mawaddah, kasih sayang. Karena kasih sayang ini lahir batin, maka ada banyak tidak pengantin baru, tapi pengantin bau yang sudah lama merasa tidak harmonis lagi. Kenapa? Karena tuntutan dari sang suami ingin seperti pada waktu pengantin baru, sementara hubungan itu sudah cair menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi menyatu. Sehingga kadang-kadang menimbulkan persoalan-persoalan. Oleh sebab itulah sifat mawaddah ini, kasih sayang ini harus bersifat lahir dan batin. Yang kedua, muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara kebaikan. Artinya cara-cara yang diajarkan oleh agama, dan di dalam keluarga itu terwujud kayanya pengayaan kalimah-kalimah Allah. Nah, yang ketiga disebut musawah, asas persamaan, equal. Perlakukanlah istri sebagai orang yang melengkapi, mendampingi dan menjadi penghibur di kala duka, dan akan memberi stimulasi dalam berbagai kegiatan dan yang dicita-citakan. Yang keempat adalah musyawarah atau musyawarah. Musyawarah ini penting. Kenapa? Karena ini di dalam kehidupan hubungan suami istri sehari-hari dari berbagai aspek kehidupan, maka haruslah dengan cara musyawarah, tidak dengan menang-menang, tidak dengan otoritas dan lain sebagainya. Terakhir ingin kita sampaikan, siapa istri ideal yang dapat kita contoh? Rasulullah telah mencontohkan Khadijatul Kubro, Khadijah yang agung. Ketika Khadijah wafat, Rasulullah bersedih, berduka 1 tahun lebih.
yang disebut dengan Amul Huzni. Karena Rasulullah menyatakan tidak tergantikan ketika semua orang tidak mempedulikan Muhammad. Hanya Khadijah yang memberikan ketentraman hatinya dan memberikan harapan-harapan dan memberikan kesejukan dalam menghadapi berbagai macam tantangannya. Ketika semua orang tidak percaya kepada Rasulullah, Khadijah senantiasa berada di sampingnya. Sebaliknya, ketika Rasulullah wafat, maka 3 hari Aisyah yang ditinggalkan Rasulullah ditanya oleh para sahabat, apa kesan utama dalam berumah tangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? 3 hari Aisyah tidak menjawab. Pada hari ketiga Aisyah menjawab hanya satu kata, kana kullu amrihi ajaba. Semua perilaku almarhum Rasulullah excellent, prima. Jawabnya pendek. Alangkah indahnya kalau kita semua pengantin yang baru, pengantin kita semua, andai kata pasangan kita mendahului. Kalau yang istrinya maka suaminya ridho. Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Apabila seorang istri meninggal, suaminya merasa ikhlas dan merasa kehilangan, tapi dengan keikhlasan wanita itu langsung masuk surga. Nah demikian juga ketika kalau yang meninggal suaminya, alangkah indahnya kalau kata terakhir yang diucapkan oleh yang ditinggalkan, kana kullu amrihi ajaba. Semua perilaku suamiku itu indah dan tidak pernah terlupakan. Kualitasnya prima, kualitasnya excellent. Mudah-mudahan itulah yang kita pegang, karena akhirnya sampai ke sana nanti kita akan menemui masa akhir kita. Baiklah, marilah kita antar, kita iringi kedua hamba Allah ini, Luki dan Celdi. Mari kita menengadahkan tangan, bermunajat, berdoa. Mudah-mudahan perjalanan hidup pasangan hamba Allah ini senantiasa mendapat bimbingan, petunjuk, inayah, sinar, cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal ham wa lakasyuk kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, Tuhan yang maha terpuji, terpulang kepadamu segala puji dan curahan syukur atas limpahan kasih dan kuasamu, perkenan ridhomu, pelaksanaan akad nikah Luki Ahmad Ilman, sarjana ekonomi, putra Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Ramli SHMH FCB dan Ibu Hajah Nia Anita dengan Asid Kurnia Selianita Eskom, putri almarhum Bapak Zulkifli AASI dan Ibu almarhumah Yayu Sri Rahayu. Ya Allah Rabbal Alamin, dua hambamu telah mengikat secara lahir batin dalam ikatan pernikahan, dalam kalimatmu yang suci,
untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah dalam naungan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidaklah mudah bagi kedua hamba-Mu untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang agung itu. Kiranya kami memohon kepadamu ya Allah, Engkau senantiasa memancarkan dan melimpahkan rahman dan rahim-Mu kepada kedua mereka. Tunjukkanlah mereka jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang Engkau timpakan kemurkaan, bukan pula jalan orang-orang yang terlena dalam kesesatan. Sinarilah hati mereka dengan cahaya petunjuk-Mu. Terangilah jalan kehidupan mereka dengan nur taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, Tuhan pembimbing hamba-hamba-Mu. Bimbinglah keluarga ini menjadi pasangan suami istri yang saling mencintai, setia, hormat menghormati, dan saling membantu lahir dan batin. Ya Allah, indahkanlah rumah tangga mereka dengan kalimat-kalimat-Mu yang suci. Suburkanlah cinta kasih mereka dengan anak keturunan yang soleh dan solihah. Penuhilah hidup mereka dengan amal soleh dan rezeki yang halal yang Engkau ridhoi. Allahumma alif bainahuma bimahabbatika kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammad wa Khadijatal Kubra. Allahumma aslih jama'ahuma fid dunya wal akhirah wa hab lahuma min ladunka rahmah wa qurrata a'yun ala dinik wa limasailil mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al haza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da hazihi tafarruqan maksuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya wahidu ya qahar ya karim ya sattar ya zal jalal wal ikram. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.